Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Malik. Saya berasal dari Ilmu Komputer C1 dengan NIM 1902563. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat model menggunakan algoritma naive Bayes untuk data play tenis. Oke. Pertama-tama kita harus mengimport beberapa library dari Python itu sendiri. Yang pertama itu ada NumPy, ada Pandas, dan ada Sklearn. NumPy nanti akan digunakan untuk sebagai label encoder. Pandas atau PD itu kita gunakan untuk mengolah data frame, dan Sklearn itu kita untuk mengambil algoritma pembuatan model dari data play tenis ini. Nah, sekarang kita run dulu. Oke. Nah, kedua, kita harus mendownload dulu data play tennis. Data play tennis ini dapat diperoleh di Kaggle. Kalian bisa mencarinya playtennis.csv atau akan saya taruh di deskripsi nanti. Nah, cara membaca dari data play tennis, kalian bisa menggunakan fungsi readcsv dengan quotation mark dan kalian bisa isi. Nah, cara mendapatkan path-nya kalian bisa seperti ini atau kalian bisa saja masuk ke data di mana data kalian disimpan, lalu cari play tennis. Nah, di sini ada play tennis, kalian bisa klik kanan, lalu kalian copy as path. Nah, setelah di copy as path, kalian bisa paste di sini. Nah, cara melihat data frame-nya, kalian bisa menggunakan fungsi head. Nah, karena ini adalah mata kuliah data mining, jadi sebelum itu kita harus memproses datanya. Nah, jika diperhatikan, ya kita perhatikan dulu di sini ada kolomnya, ada kolom day, ada kolom outlook, ada kolom temp, ada kolom humidity, ada kolom wind, dan ada kolom play. Nah, jika diperhatikan, kolom day dan kolom play dalam hubungan dengan jawabannya itu dia tidak ada. Jadi bisa kita anggap kolom day dan kolom play itu bukan merupakan atribut atau bukan merupakan variabel penentu bagi output kita. Nah, output di sini itu apa? Nah, output di sini itu bermain atau tidak bermain ya. Di sini ada output play. Nah, secara otomatis play itu karena menjadi output itu bisa menjadi variabel y kita. Nah, untuk variabel x-nya itu adalah outlook, temperatur, humidity, dan wind. Nah, kenapa dia menjadi variabel x? Karena dia itu jika kita rubah-rubah variabelnya itu akan menentukan hasil dari play-nya atau hasil dari output-nya atau juga hasil dari variabel y-nya. Jadi kita harus jadi dapat ditentukan bahwa outlook, temp, humidity, dan wind itu akan mempengaruhi play sehingga kita jadikan variabel x. Nah, variabel x ini juga disebut variabel independen. Nah, kalau variabel y itu variabel dependen karena dia tergantung dengan variabel x nantinya. Nah, karena itu sekarang kita isi variabel x kita dengan eh, semua kolom ini kecuali day dan play. Nah, bisa di sini aja, tinggal df drop day play. Nah, apa isinya dari variabel x ini? Isinya itu dia sebuah data frame, namun tanpa ada day dan tanpa ada play. Nah, karena sudah kita singgung juga tadi sebelumnya, untuk variabel y itu kita menggunakan kolom play. Jadi, tinggal dipilih saja df play, ini dia akan mengambil seluruh data pada kolom play. Nah, kita run. Kita sebelum run yang ini, ya kita run terlebih dahulu, lalu kita run ini. Nah, sekarang kita melakukan label encoding. Nah, label encoding ini adalah merubah data yang asalnya karakter itu dia menjadi enumerasi atau diganti menjadi sebuah integer supaya tidak menghabiskan banyak memori. Nah, cara mengencode-nya itu cukup mudah. Tinggal kalian ambil data frame yang tadi, yang X, lalu kita gunakan fungsi apply, lalu kita gunakan preprocessing label encoder. Ini menggunakan library sklearn. Nah, tinggal di feed transform. Nah, nanti ketika ditampilkan itu dia akan seperti ini. Jadi 21 itu merupakan seperti misalnya di sini ya, 22 itu dia adalah Sunny. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Lalu kita mengencoder output kita, yaitu variabel y-nya. Nah, sama seperti yang X tadi. Sebentar.
Ya, sama seperti yang X tadi, yang Y pun perlu dirubah karena dia masih berbentuk no atau yes. Nah, selanjutnya kita masuk ke eh, oh ya, train test split. Nah, di sini ada X-train, X-test, Y-train, Y-test. Di sini kita cukup menggunakan fungsi train test split. Nah, di sini kita masukkan inputannya. X, Y-nya itu sama seperti yang tadi, namun sudah berupa encodernya. X, Y-nya yang sudah kita encode tadi ini, dan Y-nya juga sama yang sudah kita transform tadi. Nah, kita masukkan ke sini. Lalu test size. Test size ini adalah presentase data yang akan dijadikan tesnya. Jadi, kalau misalnya saya tulis seperempat, berarti seperempat dari total data di sini. Dan random state ini adalah acakan dari datanya. Lalu kita run saja, tes saja. Nah, setelah itu kita mengimport metode yang saya gunakan untuk menyelesaikan data ini. Metode yang saya ambil itu adalah categorical naive Bayes karena melihat dari sifat data frame-nya itu berupa kategorikal. Nah, ini kita run saja, ini bisa langsung saja. Nanti kalau mau di fittingnya itu kalian tinggal masukkan X-train, Y-train. Ini untuk men-training si model yang sudah kita buat tadi dari data training yang kita dapat. Nah, di sini ini saya jika mau melihat X-testnya apa saja. Di sini prediksi Y hasilnya nanti. Ini adalah penampilan score, ada recall score, precision score, dan advanced score. Di sini bisa dilihat ya 0,75. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari model yang kita buat, keakuratannya itu ada 0,75, lalu presisinya juga 0,75, dan advance score-nya juga 0,73. Nah, setelah modelnya kita buat di sini, kita sekarang mengimport pickle. Pickle ini digunakan untuk membuat file ekstensi PKL. Nah, lalu kita bisa mengimpor pandas lagi. Sebenarnya ini tidak perlu ya, bisa dihapus saja karena kita sudah di awal tadi. Nah, sekarang kita jalankan. Nanti dia akan mengoutput sebuah file baru. File barunya itu bernama model tenis.pkl. Nah, ini. Sedih 1109. Nah, ya, setelah selesai seperti itu, mari kita lanjut ke file apa saja yang diperlukan oleh dalam mendeploy aplikasi dari model yang sudah kita buat ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana langkah selanjutnya dalam mendeploy aplikasi yang kita buat berdasarkan model yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pertama-tama tentu saja file yang dibutuhkan itu adalah model yang telah kita buat tadi. Pastikan itu ada pada directory yang akan Anda upload nantinya. Dalam hal ini saya ada model play tenis.pkl. Selanjutnya kalian pastikan harus memiliki file Python ya yang bernama app.py, dan yang ini juga ada untuk menampilkannya HTML index. Dinamakan index saja karena agar dapat terlokasikan oleh file app.py tadi. Sekarang kita masuk pada apa sih yang ada di dalam file app.py ini. Pertama-tama itu kita harus mengimport Flask. Flask ini memungkinkan kita untuk mendeploy aplikasi pada server lokal kita terlebih dahulu. Nah, kenapa harus dideploy di server lokal? Itu memastikan bahwa aplikasi yang kita akan upload di server nantinya yang online itu dia dapat diakses oleh banyak orang dan tidak perlu ada banyak debugging lagi. Di sini ada model file open, ini kita membuka model file yang telah kita buat tadi. Lalu di sini ada pickle load. Pickle load itu ya karena telah model file tadi kita open, maka kita load. Nah, kita masukkan lagi model filenya. Nah, selanjutnya di sini ada app root. Root ini untuk mereturn output nantinya. Lalu di sini ada root predict. Root predict ini dia untuk mengambil dari form yang kita buat nantinya di HTML. Nah, di sini kita mengambil datanya, kita cast untuk memastikan bahwa data yang masuk itu bukan string, supaya bisa diproses nantinya. Nah, kita jadikan sebuah array yang berisi array satu dimensi yang berisi outlook, time, humidity, wind itu yang nanti ditampilkan pada form. Lalu ini prediksi ini adalah untuk menampilkan outputnya.
menyimpan tampilan outputnya untuk sementara. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kita return render templates. Templates itu yang index HTML tadi, yang ini nanti akan saya jelaskan. Lalu ya hasil play dan seterusnya dan seterusnya. Sini ini adalah untuk memastikan di mana localhost-nya gitu, localhost spesifiknya. Di sini saya menuliskan port 5000. Nah, sekarang kita masuk ke index.html. Ini tampilan biasa, saya menggunakan Bootstrap. Ya, di sini hanya tampilan biasa saja, tidak ada yang begitu spesial. Nah, yang tadi itu karena, oh ya, paling yang harus dicirikan ini, yang URL for predict, itu supaya kita bisa menyambung ke rootnya, root yang predict tadi. Dan ya, sisanya kalian membuat sebuah inputan, ini bebas. Dalam kasus ini saya menggunakan radio, dan radionya itu menggunakan value, value-nya itu berbentuk string, itulah kenapa tadi harus di cast sebelumnya. Lalu ya seperti biasa kalian namakan, beri label setiap radionya, usahakan jangan sampai tertukar pada encoder yang tadinya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada button submit untuk mensubmit seluruhnya. Lalu di sini mengatur outputnya. Nah, ciri-cirinya itu dia untuk output itu dia menggunakan 2 buah kurung kurawal. Oke. Sekarang mari kita coba deploy pada lokal. Nah, cara mendeploy di lokal itu cukup mudah. Kalian hanya perlu membuka CMD pada directory tugas kalian atau aplikasi yang kalian buat, lalu kalian jalankan python app.py. Pastikan juga kalian sudah menginstal Python-nya ya. Nah, kita buka. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti dia akan menampilkan sebuah itu. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini ada running on HTTP 127.0.0.1. Ini yang akan menjadi link lokal kita. Ini bisa kita copy saja. Lalu kita bisa bukanya di sini. Nah, jika aplikasi kalian dapat berjalan dengan baik, itu akan langsung masuk ke halaman tampilan indeks tadi. Terus lalu kita coba tes. Misalnya saya ingin menjawab 2, 1, 1. Hujan, namun temperaturnya tidak dingin, humidity-nya high. Kita cek. Nah, ini adalah outputnya. Berarti hari ini saya tidak bisa bermain karena sedang hujan, temperaturnya mild, humidity-nya juga high, namun anginnya kecil, namun tidak bisa bermain karena saya akan kebasahan. Oke. Nah, cukup dari segitu untuk file-file yang dibutuhkan dalam deploy lokal. Setelah kita sudah mendeploy aplikasi kita pada server lokal dan berhasil menjalankannya hingga menghasilkan output, saatnya kita dapat mendeploy aplikasi yang kita buat itu ke server online atau server cloud. Nah, di sini saya menggunakan platform Heroku. Nah, di sini cara membuat aplikasi pada Heroku itu pertama-tama kalian daftar dulu ke Heroku, lalu ya setelah daftar kalian login. Nah, nanti kalian akan datang pada halaman ini. Jika kalian belum membuat aplikasi apapun, kalian akan ya tidak akan ada daftar seperti ini. Nah, cara membuat aplikasinya, kalian bisa alokasikan dulu lokasi untuk aplikasi kalian. Create new app, lalu kalian namakan aplikasi kalian apa, dan seterusnya. Pada kasus ini saya sudah membuatnya bernama CSUP app. Nah, setelah kalian tekan tombol create app, itu nanti kalian akan dimasukkan ke halaman seperti ini. Nah, sekarang kembali ke directory kalian, lalu kalian buka git shell-nya ya, git cmd. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah mengarahkan git shell saya pada direktori aplikasi yang saya upload nantinya. Nah, cara mengarahkannya itu mudah, kalian tinggal menggunakan cd itu. Nanti misalnya kalian dari user kalian ke cd notebook dan seterusnya cd notebook, cd data mining dan ya. Setelah kalian sampai di direktori aplikasi yang kalian akan deploy, pertama-tama kalian harus mengkomen git init. Kalian harus menginisialisasi direktori tersebut pada repository git. Nah, setelah itu kalian bisa git add titik. Ini akan menambahkan file yang diperlukan oleh gitnya. Dan yang terakhir, setelah itu kalian bisa git commit
m update. Nah, karena saya sudah mengcommit ini sebelumnya, jadi dia akan clean. Nah, kalau belum nanti kalian akan melihat ada beberapa file yang di commit. Nah, setelah itu kita clear screen terlebih dahulu. Nah, jika kalian belum login, kalian usahakan login terlebih dahulu dengan menggunakan command Heroku login. Jika kalian tidak bisa login melalui Heroku login, kalian bisa menggantinya menjadi Heroku login i. Nah, apa yang akan keluar nanti kalian akan diminta untuk memasukkan email dan password kalian. Setelah kalian login, kalian harus men-set terlebih dahulu aplikasi tempat yang sudah dialokasikan tadi. Nah, pada kasus tadi kita sudah mengalokasikan CSUP NB Play Tennis ini. Sekarang kita copy nama ini. Kenapa kita copy? Ini akan kita paste nantinya. Sini pertama kita ketik Heroku, lalu kalian ketik git, lalu ketik kalian titik 2, lalu remote, lalu tanda hubung A, lalu masukkan nama alokasi aplikasi kalian tadi. Nah, setelah kalian sudah men-set remote alokasinya, kalian bisa menggunakan command git push Heroku master. Jadi yang setelah di commit tadi yang dari git itu kita push ke master di Herokunya. Nah, sekarang kita enter. Tunggu sebentar. Proses ini akan berjalan selama beberapa menit dan lumayan lama. Sampai ketemu di potongan video selanjutnya. Oke, setelah selesai kalian mengupload push tadi, kalian akan disuguhkan dengan ya, file seperti ini. Kalau berhasil dia akan menampilkan, dan sekarang kembali ke web browser kalian lalu kalian buka lokasi aplikasi kalian. Di sini kalian bisa melihat ada latest activity, itu saya berhasil mendeploy aplikasinya, build succeed. Nah, sekarang kita bisa buka menggunakan open app. Nah, nanti akan ditampilkan apakah hari ini dapat bermain tenis. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu. Seperti ini. Yap, tidak dapat bermain. Lalu Sani, misalnya normal week, kita coba. Nah, dapat bermain ya. Sekian penjelasan cara dari membuat model aplikasi. Sekian presentasi tugas data mining yang saya buat. Dari mulai pre-processing, pembuatan model, hingga pendeployan ke Heroku. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.